Marilah kita berdoa bersama-sama untuk kelancaran agenda hari ini. Berdoa dimulai. Hari ini kita mendukung terhadap disahkannya Undang-Undang TNI demi tegaknya NKRI. Sebelum kita memulai pada orasi dan lain sebagainya, saya ucapkan terima kasih kepada pihak keamanan, terutama kepada pihak kepolisian yang telah memberikan izin serta fasilitas kita untuk menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Juga saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, hari ini merupakan aksi damai ya, aksi kesejukan bahwa kita bersama-sama mengawal Indonesia Emas 2045 serta kita bersama-sama mewujudkan keamanan dan ketahanan nasional yang berkelanjutan. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan orasi dan penyampaian aspirasi serta pernyataan sikap untuk membakar jiwa gelora nasionalisme kita, marilah kita bernyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selaku Sekretaris Jenderal DPP LSM PMPR Indonesia. Hari ini kami tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bandung Raya menyuarakan tentang bahwa kami mendukung pengesahan RUU TNI di tahun 2025 ini. Revisi atas Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Pada teman-teman semua, hari ini berbagai problematika dan polemik di Indonesia terjadi, bahwa isu-isu diangkat, bahwa analogi-analogi diangkat pula, itu menjadi sebuah announcement yang harus kita perhatikan teman-teman semua. Apa? Dalam hal ini saya menanggapi bahwa RUU TNI yang disahkan tidak ada ancaman ataupun peluang untuk mengembalikan ABRI atau TNI kepada demi fungsi. Apa? Kita harus subjektif dan objektif dalam menilai permasalahan seperti ini teman-teman semua. Saya kemarin membaca seluruh isi RUU TNI tersebut dan saya rangkum dalam secari kertas ini. Ya, karena saya untuk membaca maka saya rangkum. Teman-teman semua harus ketahui bahwa dalam RUU TNI hari ini yang disahkan di tahun 2025 itu merupakan peningkatan imunitas terhadap konsep yang sudah ada, peningkatan konsep yang sudah ada atau penguatan terhadap konsep yang sudah ada teman-teman semua. Ya, hal itu dibuktikan dengan apa? Satu, di dalam RUU TNI pasal 3 bahwa Panglima di bawah Presiden Republik Indonesia. Konsep ini dari dulu sudah ada dari Undang-Undang TNI tahun 2004 teman-teman semua. Kemudian yang kedua, bahwa Menteri Pertahanan, pemegang kewenangan strategi alutsista atau koordinator logistik militer, ini juga merupakan konsep lama yang tergabung dalam Undang-Undang TNI tahun 2004. Kemudian TNI yang aktif di jabatan sipil itu harus mengundurkan diri kecuali di dalam 10 lembaga kenegaraan yang di 2004, sedangkan di 2025 bertambah 6 lembaga menjadi 16 lembaga kenegaraan teman-teman semua. Hal ini kita analisis, tidak ada yang digembor-gemborkan dalam hal-hal yang dikatakan seperti tadi teman-teman semua, bahwa kembalinya dari fungsi ABRI. Saya rasa tidak seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman harus bisa pahami bahwa yang disebut dengan operasi militer, bahwa teman-teman juga harus bisa pahami bahwa yang disebut dengan operasi militer selain perang apa? Penanggulangan bencana alam, penanggulangan kerawanan sosial dan lain sebagainya, itu operasi militer selain perang teman-teman semua. Dan hari ini TNI dan Polri aktif bersama-sama untuk mencegah penanggulangan bencana alam dan lain sebagainya teman-teman. Dan itu diimplementasikan dalam Undang-Undang TNI yang baru hari ini teman-teman semua. Bahwa perlu kita ketahui di dalam
undang-undang TNI tersebut tetap ada pada ranah pertahanan negara. Artinya apa, teman-teman? Bahwa hal ini yang kita perhatikan bahwa TNI hari ini didesain sedemikian rupa supaya bisa memperkokoh, memperkuat keamanan dan ketahanan negara, teman-teman semua. Sehingga kedepannya bisa mendukung terhadap keamanan negara dan juga ketahanan pangan di Republik Indonesia, teman-teman semua. Perlu teman-teman ketahui bahwa dulu di RUU TNI bahwa TNI yang aktif hanya diperbolehkan menjabat di 10 lembaga. Pertama, yaitu di kantor bidang politik dan keamanan negara. Kedua, di kantor pertahanan negara. Ketiga, di kantor sekretaris militer presiden. Keempat, di kantor intelijen negara. Kelima, di kantor sandi negara. Keenam, di kantor Lemhanas. Ketujuh, di kantor Dewan Pertahanan Nasional. Kedelapan, di kantor BNN. Dan kesembilan di MA, Mahkamah Agung, teman-teman semua. Nah, tetapi hari ini teman-teman semua, ini dilengkapi dengan 6 lembaga baru. Apa? Pertama, di lembaga BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Hari ini teman-teman, sebelum RUU ini disahkan, TNI dan Polri sudah bersama-sama ikut dalam penanganan bencana alam di Republik Indonesia ini. Mereka menjadi garda terdepan untuk menolong masyarakat. Apakah ini yang disebut dengan dui fungsi? Saya rasa tidak seperti itu, teman-teman. Ini merupakan penguatan terhadap hal atau sistem yang sudah ada, legalisasi terhadap sikap yang sudah ada, teman-teman. Di BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, TNI Polri aktif paling depan untuk mewujudkan kenyamanan dan keamanan di ranah masyarakat ketika terjadi bencana, teman-teman. Makanya di RUU yang baru itu di BNPB ada, teman-teman. Kemudian yang kedua, di BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Ini juga sama, teman-teman, bahwa terorisme hari ini bukan hanya sekedar tentang pengacauan sosial, tetapi bagaimana satu jengkal tanah Republik Indonesia ini tidak keluar, satu jengkal hukum Republik ini tidak dihianati. Maka dari itu, fungsi dan peran TNI sangat diperlukan untuk menjaga ketahanan nasional, teman-teman semua. Ada Polairut, di TNI ada TNI AL, itu bersama-sama menjaga terhadap keamanan kelautan dan perairan kita, teman-teman. Maka di dalam RUU TNI hari ini juga disahkan, teman-teman. Salah satunya yaitu di Bakamla, Badan Keamanan Laut, teman-teman. Kenapa seperti itu? Kita bayangkan Indonesia mempunyai pulau yang banyak, mempunyai perairan yang lebih luas daripada daratannya. Ini kalau tidak terjadi penguatan seperti ini, maka dikhawatirkan kita akan menjadi lemah, teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya di Kejagung itu ada Jampitnya, Jaksa Pidana Militer ya. Kemudian selanjutnya di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini semua dibutuhkan, teman-teman. Untuk apa? Untuk bisa meningkatkan sinergitas, untuk bisa meningkatkan tupoksi kinerja, teman-teman semua. Hal ini kenapa? Bahwa kita amati di tahun-tahun kebelakang, tahun 1965 Indonesia mengalami hiperinflasi. Kemudian di tahun 1998 Indonesia mengalami krisis moneter keuangan turun 500%. Kemudian di 2025 daya beli turun di masyarakat dan investor asing enggan berinvestasi. Ini merupakan upaya kita untuk mencegah bahwa Indonesia kembali resesi, teman-teman semua. Terhadap apa? Terhadap upaya dari oknum-oknum yang menggunakan jabatannya dan tidak bertanggung jawab terhadap jabatannya, teman-teman semua. Kemudian, siapa yang dirugikan oleh sepak terjang TNI saat ini? Maka hari ini kita ketahui banyak sekali teman-teman yang menyuarakan bahwa ketika RUU ini disahkan maka demi fungsi ABRI akan berfungsi akan aktif kembali. Ketika RUU ini disahkan maka ABRI akan bertangan bersih kembali. Itu siapa sih yang ngomong kayak gitu, teman-teman? Perlu kita analisis menggunakan analisis epistemologi, teman-teman, bahwa setelah dianalisis dan berbagai ahli mengatakan bahwa tidak mungkin mereka berkata seperti itu kalau tidak ada kepentingan, teman-teman semua. Siapa yang berkata dan tidak sepakat terhadap RUU TNI? Diduga yang tidak sepakat terhadap RUU TNI yang pertama adalah oligarki, teman-teman. Mereka yang sudah menguasai harta kekayaan dari hasil korupsi, dari hasil penyalahgunaan jabatan, teman-teman. Kemudian siapa
Siapa lagi yang bisa yang menolak hal seperti itu? Mafia tanah, mafia kelautan, mafia perairan, teman-teman. Itu yang menolak tentang RUU TNI. Kemudian siapa juga yang menolak? Yaitu mafia dari mafia sawit, mafia minyak, mafia tambang dan lain sebagainya, teman-teman. Mereka takut dengan hal-hal seperti itu, teman-teman. Nah, makanya disuarakanlah ketika RUU TNI diaktifkan, maka kemungkinan duit fungsi ABRI akan ada kembali. Pertanyaannya, ya, yang dari 16 itu beririsan, teman-teman, dengan ketahanan nasional dan keamanan nasional, teman-teman. BNPB berkaitan dengan bencana alam, BNPT berkaitan dengan terorisme. Apakah ada ABRI yang masuk ke Kementerian Keuangan? Apakah ada Polri yang masuk di Kementerian Keuangan, teman-teman, yang menjabat sebagai Dirjen Keuangan, ya, seperti tahun 1998 bahwa TNI dan Polri mempunyai posisi di DPR RI dengan slot yang tidak disediakan? Enggak seperti itu, teman-teman. Tapi hari ini bagaimana mekanisme eksekutif diperkuat yang beririsan dengan ketahanan nasional dan keamanan nasional, serta kedepannya menjadi sebuah kekuatan untuk meningkatkan ketahanan pangan di Republik Indonesia ini, teman-teman. Itu yang harus kita pahami hari ini, bahwa mereka yang berkata bahwa RUU TNI ini akan mengaktifkan kembali duit fungsi ABRI. Satu, mereka yang takut kehilangan makan. Kedua, mereka yang takut kehilangan ladang untuk korupsi, teman-teman. Siapa? Oligarki yang tidak bertanggung jawab, teman-teman. Siapa? Mafia-mafia minyak, mafia-mafia migas, mafia-mafia tambang. Itu semua yang ketakutan, dan mafia-mafia yang sering memanfaatkan laut suburnya Indonesia, kan, teman-teman. Sedangkan kita di sini harus berpikir jernih, berpikir objektif terhadap apa yang ada. Jadi sebelum berkomentar itu lebih baik kita baca dulu. Sebelum kita baca dulu, setelah baca, kita pahami, kita lihat reaksinya seperti apa. Jangan belum baca baru dengar udah komentar. Itulah yang akan salah, teman-teman semua. Ya, ini pandangan saya terhadap hal ini. Kita orientasinya nggak usah melebar kemana-mana. Cukup membahas 16 lembaga yang disahkan, yang di Undang-Undang TNI 2025 ini. 16 lembaga itu kita analisis. Ada yang menghadap ke demi fungsi ABRI? Saya rasa tidak ada, teman-teman. Itu hanya ketakutan-ketakutan dari para oligarki saja yang harus teman-teman paham. Ini atau undang-undang TNI yang sudah disahkan ini segeralah sosialisasikan kepada masyarakat. Isinya seperti apa, konsepnya seperti apa, tujuannya seperti apa, akselerasinya seperti apa. Sosialisasikanlah kepada masyarakat supaya masyarakat bisa mengetahui, memahami, dan mencerna apa yang ada di dalam isinya dan tujuannya seperti apa, supaya tidak salah kaprah dan tidak dipergunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, dipelintir-pelintirkan seakan-akan duit fungsi ABRI tahun 1998 akan berfungsi kembali ke bawah. Tidak seperti itu. Maka saya mendukung kepada DPR RI untuk segera mensosialisasikan supaya masyarakat bisa proaktif dalam hal ini, dalam penanganan dalam mengamati, juga dalam menjalankan apa yang sudah dirumuskan dalam perundang-undangan kita, teman-teman. Itu selain kita mendukung terhadap undang-undang TNI yang sudah disahkan, kita juga meminta kepada DPR RI dan seluruh pihak terkait, stakeholder terkait, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat secara proaktif. Kenapa? Supaya kita bisa memahami dan kita tidak terbawa hoax atau arus-arus yang tidak bertanggung jawab. 8 Maret 2025 hari ini kita melaksanakan aksi damai unjuk rasa, teman-teman. Bentuk apresiasi kita terhadap negara kita, bentuk apresiasi kita selaku masyarakat, kontribusi kita selaku masyarakat terhadap ketahanan nasional, keamanan nasional, dan keamanan pangan di Republik Indonesia. Apa yang kita sampaikan hari ini, teman-teman? Yang kita sampaikan bahwa kami mendukung disahkannya Undang-Undang TNI demi tegaknya NKRI. Kemudian kemerdekaan bangsa Indonesia akan dan selalu dipertahankan rakyat bersama-sama TNI. Kemudian bersama institusi TNI, rakyat dan bangsa ini hidup tentram dan bahagia. Semua stakeholder yang terlibat dalam menjaga keamanan, ketentraman negara Republik Indonesia, kita bersama-sama mereka, teman-teman. Tetapi kali ini, kenapa saya angkat tema tentang kami bersama TNI? TNI bersama rakyat kuat, rakyat bersama TNI kuat. Kenapa? Kenapa kami angkat tema itu? Karena hari ini, teman-teman, hari ini isu tentang maraknya duit fungsi ABRI itu kembali digelorakan. Dan itu harus kita lawan, teman-teman. Kenapa? Pertama, kita analisis bahwa Undang-Undang TNI di tahun 2025 ini itu hanya mengesahkan di 16 kementerian lembaga, teman-teman semua. Dan dari 16 kementerian lembaga, teman-teman semua itu tidak ada yang seperti tahun 1998 ke bawah.
Tidak ada jabatan untuk TNI dan Polri di DPR secara khusus slot yang disediakan, nggak ada teman-teman. Tapi hari ini yang beririsan dengan terorisme, yang beririsan dengan BNPB, penanggulangan bencana, yang beririsan dengan perbatasan wilayah, yang beririsan dengan keamanan laut, yang beririsan dengan keamanan terbebasnya negara dari narkotika. Itu teman-teman yang harus kita pahami, bahwa hari ini isu yang muncul tentang aktifnya kembali demi fungsi ABRI itu adalah sebuah hanya kekhawatiran yang disampaikan oleh oligarki yang tidak bertanggung jawab, yang hanya disampaikan oleh siapa? Mafia tanah, mafia migas, mafia tambang, kemudian mafia minyak, gitu kan? Ya, hanya itu yang mengatakan mereka mafia kelautan, teman-teman. Ya, itu yang mereka merasa takut bahwa hari ini Indonesia akan kembali kuat. Maka saya dengan keyakinan tinggi, ketika semua stakeholder yang ada di Indonesia ini bersatu, TNI-nya kuat, polisinya kuat, kejaksaannya kuat, masyarakatnya kuat, burunya kuat, semuanya akan bisa mewujudkan negara Republik Indonesia yang baldatun thayyibun walaupun kafur, teman-teman. Itu semua yang harus kita wujudkan. Maka setiap keputusan, setiap asesmen yang disahkan, kaji dulu, amati dulu, ketika sudah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh negara kita hari ini, maka kita dukung bersama-sama, teman-teman semua. Itu yang bisa saya sampaikan, bahwa hari ini saya mendukung terhadap pengesahannya Undang-Undang TNI, teman-teman. Untuk apa? Untuk penguatan keamanan, ketahanan nasional ke depannya, untuk penguatan ketahanan pangan bagi anak cucu kita ke depan, teman-teman semua. Sekian, itu yang bisa kami sampaikan dalam orasi kali ini. Dan semalam saya sempat membaca dari TNI sampai bolak-balik mendengar pernyataan sikap dari beberapa ahli, dari profesor dan lain sebagainya. Saya dengarkan, ternyata memang ketika otak kita dibuka selebar-lebarnya, memang tujuannya tidak mengerikan, teman-teman. Tapi ini hanya untuk apa? Untuk mengamankan keamanan negara, ketahanan negara, dan ketahanan pangan Republik Indonesia, teman-teman. Sekian, itu yang bisa saya sampaikan. Saya Anggi Dermawan, Sekjen DPP LSM PMPRI. Warundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Saya adalah prinsip orang yang melawan ombak, teman-teman. Hari ini bahwa diisukan dengan pengesahan Undang-Undang TNI di tahun 2025 ini, bahwa TNI menjadi aktif kembali sebagai dui fungsi. Itu saya katakan salah dan tidak benar, teman-teman. Kenapa? Karena dari 16 lembaga yang tadi sudah saya sebutkan, ya, ada BNPT, kemudian BNN, kemudian Badan Nasional Wilayah, kemudian Bakamla, ya, BNPB, itu semuanya beririsan dengan ketahanan negara, teman-teman semua. Ya, tidak ada kejadian yang seperti tahun 1998 ke bawah TNI dan Polri mempunyai slot tersendiri di gedung DPR RI. Atau hari ini kita temukan nggak TNI yang menjabat di Kementerian Keuangan atau polisi yang menjabat di Kementerian Keuangan secara aktif? Kita nggak temukan itu, teman-teman. Tapi kita temukan mereka menjabat hari ini di Bakamla, ya, menjabat hari ini di BNPT, menjabat hari ini di BPBD, menjabat hari ini di Bakamla, menjabat hari ini di BNN, menjabat hari ini di Badan Pengurusan Batas Nasional, teman-teman. Nah, itu apa? Semuanya beririsan. Rekonstruksi ke pendidikan dan lain sebagainya, enggak semengerikan itu, teman-teman. Kita baca dulu undang-undang yang disahkan ini. Ini ada lagi, Kang, ini kan ini harus disosialisasikan. Apa akan usulan untuk ke DPR ya. seperti apa mensosialisasikan kepada masyarakat? Oke, gini teman-teman media, ya. Hari ini kan tidak semua masyarakat mau membaca, ya. Bahkan skor TikTok juga hiburan, kan, ya. Lihat berita juga, beritanya bukan berita tentang negara, tapi berita tentang kenaikan baju, turunnya harga skincare dan lain sebagainya. Tapi bagaimana DPR bisa mensosialisasikan, ya, Undang-Undang TNI yang disahkan ini di TikTok, di media massa dan lain sebagainya, supaya masyarakat bisa tahu, satu, tujuan rangkaian dari Undang-Undang TNI ini seperti apa. Kemudian tujuan dari Undang-Undang TNI ini seperti apa, isi dari Undang-Undang TNI ini seperti apa, kemudian akselerasi ke depannya seperti apa. Itu yang harus disosialisasikan oleh DPR, oleh semua stakeholder pemangku kebijakan terhadap Undang-Undang TNI. Supaya apa? Supaya masyarakat bisa memahami secara komprehensif, secara global, tidak terpotong-potong, teman-teman. Gitu. Kang, namanya siapa? Oke, nama saya Anggi Dermawan MPD, saya Sekjen DPP LSM PMPRI Indonesia. Oke.